Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak mungkin mendapatkan nikmat yang paling besar, yakni nikmat hidayah, kecuali atas petunjuk dari Allah. Karena hidayah itu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya keislaman, nikmatnya keimanan, nikmatnya mengenal sunnah dan mengupayakan untuk menghidup-hidupkan sunnah tersebut, ya, mencintai sunnah tersebut. Itu nikmat yang besar. Betapa banyak saudara-saudari kita di luar sana, mungkin mereka lebih berbakti pada orang tuanya daripada kita. Mungkin mereka lebih taat kepada suaminya daripada ibu. Mungkin mereka lebih sayang dan peduli kepada istri dan anak-anaknya daripada kita. Lebih peduli terhadap sesama daripada kita. Tapi banyak di antara mereka tidak mendapatkan nikmat hidayah, tidak mengenal dan mencintai sunnah-sunnah nabinya. Maka jika Allah memilih kita di antara banyak manusia yang tidak Allah pilih itu, maka bersyukurlah dan memperbanyaklah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami juga mengajak untuk agar kita memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang sangat berjasa untuk kehidupan kita di dunia, bahkan akan berjasa nanti di kehidupan kita di akhirat, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, anak keturunan beliau, sahabat beliau, dan tentu saja umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, setelah beberapa waktu ya kita libur karena bulan puasa ya dan lain sebagainya, kita lanjutkan kembali kajian kita terkait kitab jual beli, dan kita berpedoman pada kitab yang ditulis oleh Ustadz Ami ya, tentang dasar daripada jual beli. Kemarin kita sudah membahas ya secara singkat namun cukup padat ya tentang syarat-syarat jual beli ya. Kemarin ada 7 ya. Ada 7 syarat jual beli, yang 2 berkaitan dengan subjeknya. Subjek harus pemilik atau wakilnya. Jadi orang yang bertransaksi itu harus pemilik atau wakil daripada pemilik. Kemudian yang nomor 2, orang yang melakukan transaksi itu harus jaiz tasarruf atau memiliki kelayakan dalam bertransaksi. Ya, misal dia tidak gila, dia sudah dewasa dan lain sebagainya. Kemudian 4 syarat terkait objek transaksi, barang yang ditransaksikan, dijual belikan. Yang pertama halal manfaat. Yang nomor 3 ya. Ini kita lanjutkan tadi 1, 2, kelanjutannya nomor 3 itu halal dan bermanfaat. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang tidak halal dan juga tidak memiliki manfaat atau memberikan mudarat, nggak boleh ya. Kemudian yang nomor 4 memungkinkan untuk diserah terimakan ya, memungkinkan untuk diserah terimakan. Jadi yang nomor 1 sama 2 ini nanti itu berkaitan dengan subjek, 3, 4, 5, 6 itu berkaitan dengan objek. Nah 7 itu tentang sigot. Nah nomor 3 tadi halal manfaat ya. Nomor 4 memungkinkan untuk diserah terimakan. Jadi nggak boleh Anda jual beli barang yang sudah hilang. Aku jual motorku, mana udah dicuri maling, yang penting kalau antum yang nemuin 1 juta nggak apa-apa deh. Nah, nggak bisa ya, karena nggak bisa diserah terimakan. Ini bagaimana ini? Ana jualan burung murai batu, biasanya pasarannya 10 juta, tak jual 300.000 deh buat kamu, boleh? Kok murah? Iya, itu lagi nongkrong di atas pohon. Ya nggak bisa ini. Ya nggak bisa ini, nggak mungkin kan tuh diserah terimakan, ini nggak bisa ya. Jadi harus memungkinkan untuk diserah terimakan. Kemudian yang nomor 5, jelas kriterianya ya. Jelas kriterianya ini dalam kurung ya, kalau bahasa kita jangan beli kucing dalam karung ya, harus jelas
Ya, kalau seandainya barang itu tidak bisa disaksikan, tidak bisa dihadirkan, maka barang itu bisa dideskripsikan. Karena kita ini juga sudah terbiasa check out barang online. Ya, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah nyentuh, ya. Tapi dengan deskripsi yang sudah ada, gambar, foto, video, maka cukup mewakili hal tersebut. Yang nomor 6 itu harganya jelas. Jadi nggak boleh ya sembarangan. Harganya berapa? Ya terserah kamu lah, ya. Ya terserah kamu lah, nggak bisa itu. Nanti kita bahas sedikit. Yang nomor 7 baru ini berkaitan dengan sigot, itu saling ridho. Nah ini ya kemarin ya sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang takobut, ya kita sedikit membahas tentang poin yang nomor 6, karena poin yang nomor 6 ini adalah poin di mana banyak saudara-saudari kita itu salah ya atau terpeleset daripada kemaksiatan, yakni harga itu harus jelas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, ya kan, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, pasti akan datang, pasti ini. Hadis riwayat Bukhari, nggak bisa kita pungkiri. Pasti akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhodal mal. Seseorang itu nanti, kebanyakan di antara mereka, orang itu nanti kebanyakan di antara mereka itu nggak peduli dari mana dia mendapatkan uangnya. Amin halal, amin haram. Apakah dari ya transaksi jual beli akad yang dihalalkan atau dari transaksi jual beli akad yang diharamkan? Dia nggak peduli. Ya, yang penting dia dapat harta. Yang penting kebutuhannya tercukupi. Akan datang ya zaman yang seperti itu. Jangan-jangan kita sudah sampai pada titik itu. Ya karena sering kita dengar dari orang-orang yang awam itu, golek sing haram angel, ya apalagi golek sing halal. Astagfirullahaladzim. Ya, kita nasihati ini haram, ya ini halal dan sebagainya. Apa kata mereka? Nyari yang haram aja susah gitu, apalagi nyari yang halal. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini keimanannya agak bermasalah mereka. Thayyib, kita bahas sedikit terperinci tentang poin yang nomor 6 ya, sebelum kita lanjutkan tentang takobut ya, karena kemarin itu di pertemuan yang lalu waktunya terbatas. Nah, poin yang nomor 6, Bapak Ibu rahimakumullah, syarat jual beli itu harus ya harga jelas ya, harganya jelas, itu harus. Nah, nanti ya kenapa sih kok harga yang tidak jelas itu diharamkan? Karena Nabi memang sudah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, ya. Jadi dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, kemudian banyak para ulama menjelaskan hal ini. Ya, misal dalam madhab Maliki dikatakan la budda min kaunis saman was saman ma'lumin lil ba'i wal mustari wa illa fasadul bai'. Harga dari sebuah barang itu harus jelas, diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Seandainya hal ini tidak terpenuhi, maka batal jual beli tersebut. Jadi kalau ada orang jual beli parfum kayak gini, harganya nggak jelas, ya, maka batal jual belinya. Ya, ini ulama-ulama klasik ya. Kalau ulama kontemporer, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan jahalatus saman, ketidakjelasan harga, tu'dhi ila batlanil bai',
menyebabkan batalnya transaksi jual beli li'anna min syurutil bai', karena salah satu daripada syarat jual beli al-ilm bisaman, ya, mengetahui harga suatu barang. Nah, saya berikan sebuah contoh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi syarat yang keenam itu harganya jelas. Misal saya jual parfum ini, saya jual parfum, berapa harganya? 50 boleh, 70 alhamdulillah. Loh, walaupun pakai kata alhamdulillah. Ya. 50 boleh, 70 alhamdulillah. 100 masya Allah tabarakallah, ya gitu ya misal, ya. Walaupun pakai doa, ya kan? Pakai ungkapan Islami, ini haram ini. Ya, enggak boleh, ya, batal. Kenapa? Karena harga itu harus jelas. Selain barang itu harus jelas, harga itu juga harus jelas, ya kan? Kalau nomor 5 itu barangnya yang jelas, nomor 6 harganya yang jelas, ya. Makanya kalau pernah itu di Mojokerto itu ada orang jualan soto bayar seikhlasnya, itu justru malah nggak diperbolehkan. Kadang-kadang kita ini kalau jualan sama temen kayak gitu, ya apa enggak? Sungkan kita, ya, mau jualan ngambil untung sungkan, akhirnya kita ngomong wis bayaran lah, sakarepmu lah, ini repot ini. Ya. Kalau Anda pengen ngasih diskon besar untuk teman, yang jelas aja, nggak apa-apa. Ya, jangan seikhlasnya. Ya, nanti kalau barang 1 juta dibayar 500.000 senep-senep sampean, ya kan? Nah, jadi harus jelas, ya, nggak boleh bayar seikhlasnya, ya. Jadi harus jelas, ya, harus jelas. Karena ini masih ada hubungannya dengan riba nanti. Kalau barang itu tidak jelas, itu nanti masih ada hubungannya dengan riba. Kayak yang kemarin juga, yang nomor 5 itu kan kriterianya harus jelas. Jadi Anda itu harus mengetahui deskripsi barang tersebut. Maka Anda kalau beli mystery box, ya, di supermarket itu nggak boleh. Anda memberikan anak Anda mystery box di supermarket nggak boleh. Kita masih ingat nggak dulu beli ciki yang ada kemungkinan dapat mainan yang murah, ada kemungkinan dapat mainan yang mahal. Makanya kita beli ciki itu terus. Ya, karena yang kita incer itu mainan yang mahal, itu haram. Nggak boleh, karena Anda nggak tahu apa isi daripada ciki tersebut, nggak boleh itu, ya. Nggak boleh. Makanya daripada itu, ketika ada terjadi Isra Mi'raj, selain itu bid'ah, yang jadi masalah itu adalah tukar menukar makanan. Itu juga masalah juga. Karena tukar menukar dengan niat perpindahan kepemilikan itu artinya jual beli. Anda punya tas, saya punya parfum. Ayo tukar yuk, ini parfum mahal nih misalnya. Ya, Anda ambil parfum ini, tas Anda saya ambil. Ya, maka ini namanya jual beli, nggak harus pakai uang. Nah, kita dulu kalau Isra Mi'raj ketika kecil, itu kan kita bawa makanan tuh. Ya, bawanya ayam bakar, baliknya kok cuma iwak pindang gitu. Ya, ini repot ini, ya kan? Nah, ini nggak boleh ini, karena itu tukar menukar barang yang Anda tidak tahu nanti Anda dapat apaan, nggak boleh. Makanya tukar kado di kantor itu nggak boleh. Tukar kado di kantor, kalau di kantor Anda ada tukar kado itu juga nggak boleh. Ya, walaupun nilainya sama, ya, kalau perempuan nilainya sama, mereka beliin boneka, antum beliin sarung, bingung kalau tukar menukar sama yang punya antum di bawah yang perempuan kok dapat sarung aku, ya. Kemudian antum dapat boneka, walaupun harganya sama, antum tidak membutuhkan hal itu, antum harus butuh keridhaan. Nah, ini nggak boleh, ya. Kembali lagi, kemudian permasalahan berikutnya, Ustadz, kalau jual beli kredit, Ustadz, apakah itu masuk kategori dua harga dalam satu transaksi? Karena kan kalau kredit HP biasanya gitu, ya. Ini HP kalau cash 7 juta, kalau kredit 9 juta. Ya. Apakah itu dua
harga dalam satu transaksi, ini ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama itu memang masuk dua harga dalam satu transaksi dan itu bahkan masuk kategori riba. Ini haram. Pendapat yang pertama. Bahkan pendapat ini sampai sekarang masih dipegang sama guru kita Ustadz Abdul Hakim, ya, Al-Abdad, ya, hafizahullah taala. Ya, semoga Allah memberikan penjagaan pada beliau. Ya, beliau sampai sekarang itu masih kekeh jual beli kredit itu haram, ya, yang harganya 100.000 ya 100.000, jangan diganti jadi 150. Harganya 7 juta ya 7 juta, jangan diganti 9 juta. Mau antum kreditin ya tetap 7 juta yang dikreditkan. Nah, ini pendapat beliau sampai saat ini. Tapi mayoritas ulama berpendapat jual beli kredit itu halal karena ini bukan ketidakjelasan harga. Harganya jelas dan tidak berubah harganya. Anda beli cash 7 juta, Anda beli kredit 9 juta. Enggak ada perubahan harga sama sekali. Ya, tidak ada perubahan harga sama sekali. Dan ini juga pendapat mayoritas ulama, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagainya, yang tidak bisa kita baca semuanya. Yang tidak bisa kita baca semuanya. Toib, ini sedikit ya mereview ya pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk bab berikutnya, yakni takobut. Apa Bapak Ibu? Takobut. Ya, takobut itu berasal dari kata al-qabd. Ya, qabdu. Qabdu itu artinya ngene loh, qabdu itu. Nah, ini barang. Nah, ini namanya qabdu, nyengkrem, genggam. Itu artinya apa? Al-qabdu. Takobut itu secara istilah, ya. Istilah fikih jual beli ya. Takobut itu serah terima barang. Ya. Takobut itu apa? Serah terima barang. Nah, ini saya berikan gambaran, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ceritanya gini. Ketika kita melakukan jual beli, tidak serta-merta barang itu haknya langsung berpindah 100%. Ketika kita melakukan jual beli, yang pertama terjadi itu akad. Ketika akad itu terjadi, maka perpindahan kepemilikan itu terjadi. Misal, ya, Anda punya motor di luar, saya punya HP di sini, ya kan? Saya punya HP di sini, Anda punya motor di luar. Kemudian saya bilang, kayaknya Ana kalau pakai motor antum cocok deh. Berapa harga motor antum? Secondnya, Ana butuh motor tambahan buat istri nih. Ya, 6 juta deh dah Ustaz buat antum. Wah, ini cocok, harga HP juga 6 juta ini. Ya, ditukar aja ya. Sah ya? Oke, ya. Ana beli ana jual motornya ke antum Ustaz. Ya, seharga HP itu. Saya jual HP ini seharga motor itu. Clear kan? Ini walaupun motornya masih di parkiran, HP-nya masih tak genggam seperti ini. Ini sudah terjadi transaksi jual beli. Jazakallah khairan, ya. Jadi HP-nya tak pegang, motornya kuncinya di antum, masih di parkiran. Ini tapi sudah terjadi transaksi jual beli. Ketika sudah terjadi transaksi jual beli, Anda tidak boleh menjual motor itu ke orang lain, karena itu sudah milik saya. Secara akad ya, secara akad ya. Kalau belum batal jual beli ini, itu milik saya. Nah, kemudian tiba-tiba ada teman kajian, loh, kalau 6 juta aku ya mau. Wes gini, kalau motormu tak ganti 8 juta gimana? Nah, jadi antum mau jual motor ke ana 6 juta. Ya kan? Kemudian ternyata tiba-tiba salah satu teman antum bilang, "Oh, jangan 6 juta, kalau 6 juta aku juga mau. Wes gini aja, aku ya butuh motor 8 juta gimana?" Maka Anda tidak boleh menjualnya lagi, karena sudah terjadi akad transaksi jual beli. Ini yang terjadi pada hadis riwayat Nasa'i dan Abu Dawud yang hadisnya sahih yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah beli kuda ke orang Badui. Kudanya gagah, dibeli sama orang Badui, tapi belum dibayar.
Kemudian jalan bareng sama Badui ini. Jadi beliau, Badui sama kudanya. Jadi udah sepakat harga, sudah deal jual belinya, clear, tapi belum dibayar. Jalanlah orang Badui ini dengan kuda yang gagah itu. Kemudian Rasulullah berada di sampingnya. Gak berlangsung lama ada orang tanya, loh, kudamu ini kau jual nggak? Kalau kau jual aku mau sekian. Yang harganya jauh lebih tinggi dari yang dibeli sama Rasulullah SAW tadi. Kemudian Badui ini bilang, kamu jadi beli nggak? Ke Nabi, ngomong ke Nabi, kamu jadi beli nggak? Kalau kamu jadi beli, ya nggak tak jual. Kalau nggak jadi beli, tak jual. Gitu kata Badui itu. Terus apa kata Rasulullah? Wallahi, aku sudah membelinya. Nah, kapan kamu membelinya? Wallahi, aku sudah membelinya. Datangkan saksi para sahabat yang lihat transaksinya tadi. Maka para sahabat semua bersaksi bahwa Rasulullah telah membelinya, walaupun uangnya belum diberikan. Jadi akad itu nggak harus uangnya antum kasihkan, Pak. Akad itu nggak harus uangnya antum kasihkan. Antum deal, barangnya ada, walaupun uangnya nggak ada, syaratnya barangnya ada loh ya. Kalau barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, antum deal, haram. Itu nanti di awal pembahasan itu, tidak boleh menjual barang yang nggak ada, duitnya nggak ada. Nah, baik al-kali bil kali, hutang dengan hutang nggak boleh. Tapi kalau barangnya ada, antum nggak punya duit, antum deal ngomong toh, oke, saya jual, saya beli, udah terbeli itu, udah terbeli, walaupun uangnya belum sampai. Nah, itu akad, ya itu akad. Nah, tapi ada yang namanya takobut. Sesuatu yang sudah dibeli belum tentu diserah terimakan. Nah, masalahnya Bapak Ibu rahimakumullah, ada kaidah yang lainnya yang ini merupakan hadis riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. La tabi'hu hatta taqbiduhu atau taqbiduhu. Jangan kau jual barang itu sampai engkau benar-benar menerimanya atau menguasainya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, barang itu nggak boleh kita jual walaupun sudah kita beli, walaupun sudah kita bayar. Kalau belum kita kuasai, nggak boleh. Jadi harus dikuasai. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi misal ini yang sering terjadi di zaman Nabi dan zaman para sahabat. Di pasar nang lapak ya, pasar ini. Dibeli barang dagangannya, tak beli ya sekian, wis dibayar Pak, sampun dibayar, selesai, clear. Terus orang datang mau beli ini, tapi barang ini sudah kebeli sama konsumen tadi kan. Nah, konsumen tadi langsung menjual barang ini, misal harganya 1 juta sama dia, ya kalau kamu mau beli ini, ya udah 2 juta dong. Nah, ini nggak boleh, karena Anda belum menguasai barang itu. Barang itu masih dalam penguasaan penjual. Anda nggak boleh. Anda harus ambil barang itu, Anda kuasai terlebih dahulu, baru Anda jual. Ya, maka Anda misal datang survei kambing besok ini, ya, survei kambing, ada kambing besar murah, antum beli 4 juta. 5 menit setelah itu ada orang datang naksir dengan kambing ini. Kemudian dia mau 5 juta. Wah, untung 1 juta ini, baru 5 menit. Iya kan? Wah, untung 1 juta ini, baru 5 menit ini. Antum jual, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kambing itu masih di kandangnya mereka. Harus antum keluarin dari kandang, antum taruh di mobilmu misal. Nah, baru dijual. Kalau nggak bisa. Ya. Dan itu aturan Rasulullah SAW, ya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa menyangkal hal tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari bahkan, mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, jangan dijual kembali makanan itu sampai dia benar-benar menerimanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa ahsabu kulla syai'in mislah, dan aku berpendapat semua hal itu seperti makanan itu tadi. Jadi Bapak Ibu,
Rohimani wa rahimakumullah, Anda, saya, kita semua tidak boleh menjual barang yang belum kita kuasai. Itulah yang menjadikan akad di bank syariah itu haram. Ya, itulah yang jadikan akad di bank syariah itu haram. Karena bank syariah itu kalau Anda mengajukan pembelian kredit, dia itu menghubungi developer, ya kan? Menghubungi mana? Developer atau dealer. Ditransfer enggak? Ditransfer. Tapi masalahnya habis ditransfer Anda disuruh datang ke sana sendiri, disuruh akad-akad sendiri, disuruh ngurus-ngurus berkas sendiri. Nah, ini kalau antum mikir orang awam loh, salah bank itu kondi kan wis dituku ambek bank. Mobil 300 juta udah dibeli sama bank, cash transfer ke dealernya, dijual sama bank ke antum 400 juta dengan cara kredit. Antum disuruh berangkat sendiri ke dealernya, sudah dibayar. Antum tinggal datang aja ngurus berkasnya aja. Ini nggak boleh. Karena apa? Karena bank tidak menguasai mobil tersebut. Bank tidak menguasai mobil tersebut. Ya, karena bank belum menguasai mobil tersebut, maka bank tidak bisa menjualnya ke Anda. Nah, harus gimana? Ya mobilnya harus dikuasai bank dulu. Kemudian mobilnya dijual bank ke Anda nggak ada hubungan dengan dealer sama sekali. Dealer itu hubungannya dengan siapa? Dengan bank. Sama developer rumah, Anda tidak ada hubungannya dengan developer sama sekali. Biarkan bank yang membeli. Anda belinya ke siapa? Belinya ke bank. Nah, ini baru tidak terpleset dalam akad ini gitu loh. Jadi itu yang membuat diharamkan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang membuat diharamkan, ya. Itu yang membuat diharamkan. Jadi dia tidak ada resiko sama sekali masalahnya itu. Ya, jadi seseorang itu kalau jual beli dan pengen untung harus punya resiko. Kalau nggak ada resiko, dia tidak diperbolehkan mengambil untung. Karena dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Bapak Ibu, ya, dalam riwayat Ahmad, ini yang sering saya sampaikan ke orang-orang, wala ribahu, ini karena sebuah kaidah, ya, wala ribahu malam tatman, atau dalam riwayat yang lain wala ribahu illa biddoman, ya, tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Saya ulang sekali lagi, tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi Anda harus ada resiko rugi. Ya, Anda harus ada resiko rugi. Loh Ustadz, kalau barangnya tetap di pabrik Ustadz, kita jualan Ustadz, bagaimana Ustadz? Kan ada ya kadang-kadang orang itu, apa istilahnya saya lupa ya, dia beli ke reseller, ya kan, atau ke pabrik, tapi barangnya tetap di pabrik. Apa itu namanya itu? Ada istilahnya kok, saya lupa ya. Ya, jadi dia beli barang ya ke pabrik, tapi nggak dibawa ke rumah, tetap ditaruh di pabrik. Bukan dropship, bukan. Apa istilahnya ya? Ada istilahnya sendiri ya. Jadi intinya misal Anda punya pabrik sepatu, ya, saya pengen jualan sepatu online, saya beli ke Anda kemudian saya jual. Lah ini nggak boleh ini. Syaratnya apa? Syaratnya boleh itu kalau barangnya dipisahkan. Walaupun tempatnya tetap di pabrik tapi sudah dipisahkan kata sebagian ulama. Ya, jadi iki barangmu tak pisah nang gudang iki. Nah, itu nanti kalau Anda mau jual itu bisa. Nanti minta tolong dengan mereka untuk memberikan pengiriman atas nama Anda. Itu bisa. Tapi kalau nggak dipisah sama sekali, ya kayak bayar mau beli tapi punya kayak gitu. Deposit ya, ada istilah ya. Deposit ya. Deposit Anda deposit di situ kemudian Anda jual. Nah, itu nggak bisa. Ya, ini nggak bisa ya, seperti itu ya. Jadi harus disisihkan terlebih dahulu karena tidak boleh mengambil untung tanpa resiko kerugian. Tidak boleh mengambil keuntungan tanpa resiko kerugian. Jadi bank-bank syariah itu salahnya di situ mereka, karena mereka tidak mau ngambil resiko. Ya mesti ae bank kok golek resiko, ya kan? Nah, tapi
Di Saudi justru mereka nggak jatuh pada hal ini. Mereka beli temenan, Pak. Ya, jadi mereka itu, ya, bank itu kan butuh duitnya muter. Bank, dealer itu butuh duitnya muter. Apalagi mobil, dealer mobil butuh payu yoan, Pak. Nek gak payu bingung kabeh yoan, Pak. Mereka punya target bulanan, punya target tahunan gitu. Nah, di Saudi Bank Rajhi itu bisa menjual kredit itu bisa. Tapi halal. Kenapa? Karena dibeli sama Bank Rajhi. Kemudian dibawa dan mereka punya hak khiyar. Ini kata ustadz-ustadz saya yang S3 di sana ya. Ya, karena kami kan diskusi ya. Gimana caranya? Ternyata mereka pakai hak khiyar. Jadi mereka janjian ambil dealer-dealer di sana. Tak beli, tapi nek gak payu tak balekno. Ya, karena apa? Karena kan konsumen dengan Bank Rajhi itu kan nggak bisa mengikat ya. Cuma janji beli doang, aku janji beli ke kamu mobil dengan cara kredit, kan janji doang, nggak bisa, belum terjadi transaksi jual beli. Jadi ada kemungkinan batal. Maka Bank Rajhi di sana, kata dosennya yang S3 di sana itu bikin perjanjian sama dealer. Ya, jadi mereka ngambil mobil tapi dengan punya hak apa? Khiyar. Nanti setelah ini baru ada hak khiyar, nanti akan terbuka wawasannya kalau kita bahas setelah ini. Khiyar. Jadi dia punya hak untuk mengembalikan produk itu. Ya, dalam kurun waktu berapa pekan gitu. Ya. Nah, kalau laku ya nggak dibalikin gitu. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi banknya itu jual ke konsumennya. Kalau ada apa-apa, nanti ke bank-bank yang lapor ke mana itu, ke dealer. Memang repot, tapi ya seperti itu ya, seperti itu ya. Karena kalau yang di Indonesia ini masih akal-akalan. Sebenarnya Anda itu cuma diutangi tok. Sebenarnya Anda di bank itu cuma di apa? Dihutangi saja. Kemudian bank ingin keuntungan setelah memberikan hutang kepada Anda, baik untuk beli mobil, baik untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, itu kesalahan-kesalahan bank itu ya, karena dia melakukan yang sedemikian. Harusnya dia menunggu barang itu datang terlebih dahulu dan dia menjualnya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan tentang khiyar. Nah, tadi udah takobut ya. Nah, sekarang baru kita masuk tentang khiyar. Khiyar itu dari kata al-ikhtiyar. Secara bahasa maknanya itu memilih. Secara bahasa maknanya memilih. Secara istilah maknanya huwa haqqul aqid fi faskhil aqd au imdaihi liduhuri musawwigin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqin aqdiyyin. Nah, makna secara istilah khiyar itu adalah hak pelaku akad. Hak pelaku akad. Berarti pelaku akad ini ada siapa aja? Penjual dan pembeli. Jadi hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut. Disebabkan alasan syar'i atau karena kesepakatan akad. Jadi bahasa gampangnya kita, khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, dan ini ada dari kedua belah pihak. Si penjual bisa melanjutkan dan membatalkan, si pembeli juga bisa menjual dan melanjutkan dan membatalkannya. Nah, itu khiyar. Khiyar itu ada beberapa macam. Khiyar itu ada beberapa macam. Nah, khiyar yang paling masyhur itu adalah khiyar majelis. Nah, itu khiyar yang paling masyhur. Khiyar majelis itu adalah hak khiyar bagi pelaku akad, penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam majelis tersebut. Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim, idza tabaya al mutabayi'ani bil bai'i faqul wahidin minhuma bil khiyar min bai'ihi ma lam yatafarraqa. Jika ada kedua orang itu melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing itu punya hak khiyar. Saya ulang sekali lagi ya, masing-masing, bukan hanya pembeli. Penjual juga punya hak khiyar dalam akad jual beli yang mereka lakukan selama mereka belum
berpisah. Contoh, ya, saya dan antum tadi ya, antum punya motor, saya punya HP, kemudian kita transaksi. Bahkan seandainya motor dan HP ini sudah pindah tangan, kuncinya antum kasihkan ke ana, HP-nya ana kasihkan ke antum, ya kan? Kemudian nggak lama HP-nya ditelepon, kring 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 kring, ya diangkat, set. Ustaz, ini ada telepon, angkat. Anu jangan telepon lagi ya, HP-nya ini udah tak jual, gitu. Misalnya bilang gitu, terus istri bilang, jangan, longsor nang aku ae, gitu. Ojo didol, gitu ya. Nanti kalau motor gampang lah, nanti pakai uang yang lain. Terus Ana bilang, Afan nggak jadi ya, motor. Terus kunci motor tak kembalikan ke antum. Boleh apa tidak? Boleh, karena kita belum berpisah. Itu namanya khiyar majelis. Dan nggak bisa antum marah-marah. Kadang-kadang kita ini marah-marah nggak ada ilmunya, ya, nggak bisa antum marah-marah. Loh, gak iso loh. Tadi kan kita udah jual beli. Itu khiyar majelis pak. Gak iso loh, repot ini ya. Ya makanya ngaji dhisik gak kere-keran, gitu ya. Nah jadi semua itu harus berdasarkan ilmu. Ini namanya khiyar majelis. Ya, jadi selama masih berada dalam satu majelis, baik penjual maupun pembeli boleh nggak jadi. Boleh apa? Boleh nggak jadi. Boleh nggak jadi. Ya, walaupun ngeselin, tapi boleh. Kan ngeselin ya, tapi boleh, mau gimana lagi? Yang angkatnya emang seperti itu. Maka daripada itu, ya kan, ya kan, ada sahabat Nabi itu cerdas dia. Ya, Ibnu Umar itu cerdas dia. Dia nggak mau rugi dia. Ya, dalam sebuah riwayat dari riwayat Muslim dikatakan dari Nafi, fakana idza baya'a rajulan fa arada alla yuqilahu qama famasyahu niyatan summa raja'a ilaihi. Nah, Ibnu Umar itu kalau habis transaksi mesti langsung ditinggal. Jadi nggak habis transaksi kayak ngopi bareng dhisik gitu kan ya. Kita kan gitu ya. Habis jual beli gitu kan. Ya, kemudian ngopi, cangkruan, ngomong no tonggone kan gitu. Ya kan? Nah, akhirnya nek gak sido, boleh apa enggak? Boleh. Akhirnya kere-keran. Nah, Ibnu Umar enggak kayak gitu. Ibnu Umar itu kalau habis transaksi, dia pergi dulu. Terus balik lagi. Kayak gitu memang hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Jadi dia habis misal ini ya kan, habis tadi ya kontaknya antum kasihkan ke ana, HP-nya tak kasih ke antum. Nah, Ibnu Umar itu ya sepeda motornya tak di starter, diputer-puter dhisik, sret, rono balik meneh. Ya, sudah selesai kan? Udah pisah ini. Walaupun balik lagi di majelis tersebut, tapi khiyar majelis itu berakhir ketika salah satu di antara mereka meninggalkan majelis. Walaupun balik meneh Ustaz, walaupun balik lagi. Ya, jadi HP ini tadi kalau antum pegang, antum jalan-jalan nang kuburan ya, terus balik meneh mrene, enggak bisa dibalik mana HP ini. Nah, ini khiyar majelis namanya ya, itu khiyar majelis. Hadisnya banyak ya, nggak bisa kita sebutkan semua, ya kan? Nah, dalam hadis dalam beberapa pendapat ini misal dikatakan wa tafarruq fil lughah la yahmil illa ala tafarruq bil abdan. Berpisah secara bahasa itu ya tidak memiliki makna selain seseorang itu berpisah secara fisiknya. Jadi ketika seorang itu meninggalkan tempat itu, ya kita di halaman masjid, Anda meninggalkan halaman masjid, keluar gerbang, balik lagi, udah selesai khiyarnya. Itu namanya khiyar majelis. Khiyar majelis ini adalah khiyar yang ada walaupun tanpa ada kesepakatan. Saya ulang sekali lagi ya. Khiyar majelis itu hukum asal khiyar. Hukum asal khiyar itu ya khiyar majelis ini. Ya, jadi walaupun nggak ada kesepakatan di awal, ya wis ngonten iku hukumnya. Ya, Anda nggak bisa merubah hukum ini. Ya, kecuali nanti ada kesempatan di awal yang lainnya yang bisa merubah hukum ini. Tapi ini hukum asal. Jadi selama Anda berada di situ, Anda bisa membatalkan jual beli Anda. Dan penjual juga bisa membatalkan jual belinya. Tapi tidak boleh membatalkan jual beli kalau ditawar orang lain dengan harga yang lebih mahal. Nggak boleh, karena ada larangan yang lainnya. Tidak boleh seseorang membeli barang jualan yang ditawar oleh saudaranya. Dan tidak boleh orang melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya. Hadisnya jelas.
Jadi kalau sudah ada transaksi gini, jangankan sudah dibeli, tawar-tawaran gitu loh, antum masuk nggak bisa. Jadi ada orang nih tawar-tawaran, ya Mas Andi Li lagi nawar sapi, ya kemudian penjualnya lagi terdesak nih, ya Mas Andi Li pinter ngenyangi, ya kan, betul 19 juta mau dapat ini, terdesak penjualnya, terus antum mikir, wah kenaan Andi Li. Mosok sapi sakmene 19 juta, aku tak mlebu ae ngono. Sampean masuk sret. Ayo, kalau sama aku 21 juta, haram sampean. Enggak boleh, dosa gitu. Kecuali dari awal itu adalah jual beli lelang. Nah, kalau memang dari asalnya itu jual beli lelang, tak lelang kambing ini. Nah, itu boleh. Ganti-gantian tawaran boleh. Tapi kalau jual beli biasa, orang tawar menara, antum jangan masuk, antum teni. Kalau nggak jadi berarti rezeki antum masuk. Kalau jadi berarti bukan rezeki antum, udah sesederhana itu. Sama, perempuan juga gitu. Kalau sudah dilamar orang nggak usah antum gelitikin lagi dia. Nah, dia sudah dilamar orang, antum masuk-masuk, antum tawarin, wah kalau nikah sama aku dapat mobil. Sama rumah itu KPR kajangnya lunas misalnya. Ya, sampai tawarin ngono, mulai goyang dia perempuan ini, ya kan, sama laki-laki yang itu gak dapat apa-apa kecuali ya kan diajak susah senang bersama, antum datang terus antum, aku ada mobil, ya rumah ini hampir lunas, goyang tuh si akhwat itu, ya kan, goyang tuh, ya PNS ini loh, goyang meneh tambahan, ya kan, ya. Nah ini gak boleh karena sudah dilamar. Loh Ustaz, kalau sudah dilamar boleh gak kita mendoakan supaya lamarannya batal? Itu suka-suka antum, urusan antum itu. Ya, urusan antum sama Allah Subhanahu wa taala, antum kencengin doanya gitu. Ya, kalau jadi berarti bukan rezeki antum, enggak jadi antum maju gitu ya. Intinya enggak boleh otak-atik ya, lamaran yang sudah terjadi atau barang yang sudah ditawar oleh saudara kita. Nah, itu ya. Jadi walaupun seorang pedagang masih bisa membatalkan jualannya di khiyar majelis, tapi tidak boleh dibatalkan karena tawaran orang lain. Boleh dibatalkan kalau memang nyeleleng, ketokane aku kemurahan dodolane rek. Nek gak situ Mas, boleh. Ya antum masih beli sapi ya nanti ya, antum beli sapi antum cashin 20 juta. Antum desek-desek antum cashin 20 juta. Udah kan dia setuju. 20 juta udah dipegang sama dia. Kemudian dia nyeleleng, mikir, nyeleleng, mikir, terus Mas gak situ Mas, tak balekno 20 juta. Antum gak boleh marah. Oh, ini khiyar majelis namanya. Kecuali sapi ini sampean tokno toko kandang, kamu sampean balekno maneh, nah beda lagi ceritanya. Ya, selama antum berada dalam majelis itu, mendil majelis kandang sapi misal, maka selama Anda di kandang sapi, maka masih ada khiyar majelis. Halaman masjid, berarti antum di halaman masjid masih ada khiyar majelis. Ya, di toko HP, antum selama di toko HP masih ada khiyar majelis. Ini yang harus kita kenalkan kepada masyarakat kita. Karena masyarakat kita kadang nggak paham kayak gini gitu ya. Akhirnya saudaranya dipaksa untuk menjual atau saudaranya dipaksa untuk membeli. Nah, itu dosa. Ya, nggak boleh ya. Nabi aja nggak boleh seperti itu kok, melarang seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita memaksa saudara kita menjual dan tidak boleh kita memaksa saudara kita membeli selama masih dalam khiyar majelis. Itu baru satu khiyar. Nanti ada khiyar yang lainnya, ada khiyar syarat, ada khiyar aib ya. Hukum asal khiyar itu adalah khiyar majelis ya. Hukum asal khiyar itu adalah khiyar majelis. Jadi kalau nggak ada persyaratan apapun, maka hukum yang pertama kali dipegang itu adalah khiyar majelis. Salah seseorang belum meninggalkan majelis itu, baik pembeli maupun penjual boleh membatalkan atau melanjutkan transaksinya. Itu hak salah satu di antara mereka boleh ya tanpa tekanan sama sekali. Ya, itu hukum asal. Gara-gara khiyar majelis ini pula Umar bin Khattab pun juga pernah kalah. Ya, antum baca ya, salah seorang qadhi yang terkenal. Siapa namanya lupa saya. Salah satu qadhi yang terkenal di zamannya Umar bin Khattab. Ceritanya itu Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu beli kuda. Ini kisah sahih ini. Kalau ini kisahnya sahih. Umar bin Khattab beli kuda. Kudanya sehat. Di orang Badui.
Orang Baduy agak saklek ya, agak keras, agak saklek gitu karena memang tinggal di pedesaan, adabnya agak kurang dan sebagainya kan. Ya, dia padahal ini lagi bersengketa dengan siapa? Amirul Mukminin, sudah jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab waktu itu. Beli kuda. Nah, setelah beli kuda, kemudian Umar bin Khattab ini jalan, dibawa pulang lah. Belum sampai pulang, kudanya letoy, ambruk, udah pincang-pincang dia. Loh, kenapa ini? Di tempat beli gagah perkasa nih kuda nih. Belum sampai rumah udah letoy kuda ini, udah jalan udah sempoyongan. Dibalikin lagi ke Baduy itu. Kemudian dibilang, balikan uangku, kata Umar bin Khattab. Nah, kemudian kata si Baduy itu, kamu ngambil kuda ini sehat apa enggak? Sehat. Ya berarti kalau kamu mau balikan uangmu kembali, kembalikan kuda ini dalam keadaan sehat. Padahal Umar bin Khattab juga nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin di shredding sendiri sama Umar bin Khattab, nggak mungkin juga, ya kan? Nah, kemudian Umar bin Khattab tanya, siapa hakim di pasar ini? Jadi hakim ini cuma hakim level pasar doang sebenarnya. Siapa hakim di pasar ini? Ya, kemudian sama orang-orang di pasar itu diarahkan ke salah seorang tabi'in, diarahkan, kemudian bercerita Umar bin Khattab kepada hakim ini, dan pembeli itu juga bercerita pada hakim ini. Kemudian diputuskan, wahai Amirul Mukminin, engkau membeli kuda ini dalam keadaan sehat. Jika kau ingin uangmu kembali, maka kembalikan kuda ini dalam keadaan sehat. Ya. Jika engkau tidak bisa membalikan kuda ini dalam keadaan sehat, maka terima kuda ini apa adanya. Nah, kemudian dijelaskan, ini khiyar gitu kan. Umar bin Khattab terkesima dengan kemampuan fikihnya dia. Kemudian si hakim pasar ini diangkat oleh Umar bin Khattab untuk jadi salah satu hakim di daerah yang Umar bin Khattab tunjuk. Jadi dari hakim pasar jadi hakim qadhi, ya, qadhi daerah gitu ya. Nah, ini kalau ini kisahnya sahih. Ya, ini kisahnya sahih. Ya, berarti ini khiyar majelis. Ya, khiyar majelis udah umum di kalangan para sahabat ya waktu itu ya. Gitu. Jadi Umar bin Khattab ya tahu ya memang benar ini, walaupun memang baru melangkah sebentar kudanya ini, tapi kalau memang sudah keluar dari majelis ya itu resiko. Ya, resiko ditanggung pembeli atau penjual. Yang penting ketika majelis sudah ditinggalkan baik oleh penjual atau pembeli, maka selesai pula khiyar tersebut. Maka Anda juga bisa seperti Baduy yang penjual kuda itu. Ketika ada orang beli barang Anda, kemudian sudah keluar dari rumah Anda, keluar dari gerbang Anda misal, mau dia ngotot gimana, selama Anda nggak nipu loh ya ini. Beda ceritanya kalau nipu, nanti ada khiyar aib itu. Kalau khiyar aib nipu, yang memang Anda harus kembalikan, nggak boleh haram betul. Kecuali Anda nggak nipu sama sekali, ya Anda jualan kambing, Anda jualan sapi sehat, keluar dari kandang sempoyongan, ya urusan dia dong, urusan dia. Siapa tahu di jalan digigit cikungunya, nggak ada yang tahu, ya kan? Ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu di jalan digigit cikungunya, siapa tahu di jalan mabuk, belum minum antangin atau antimu, nggak ada yang tahu juga, gitu kan? Nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi ya antum bisa menolak hal itu sebagai pedagang, antum bisa menolak hal itu sebagai pedagang. Itu namanya khiyar majelis ya. Saya ulang sekali lagi, bahkan riwayat tentang Ibnu Umar ini banyak. Tadi saya baca riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari juga dikatakan, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibahu. Ibnu Umar itu kalau beli sesuatu dan ini kayaknya menguntungkan, langsung dan dicengkerem langsung pergi dia, terus balik lagi. Itu kebiasaan Ibnu Umar. Ya, jadi misalnya ini, ini baju bagus nih, murah, dibayar, diambil, jalan agak jauh, balik lagi, ngobrol lagi sama penjualnya, kayak gitu. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Nah itu khiyar majelis. Khiyar yang nomor 2, ya, itu khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Ya, khiyar syarat dalilnya secara umum adalah al-muslimuna ala syurutihim illa syartun haroma halalan au syartun ahalla haroman. Ini yang sering dipakai oleh ustadz-ustadz untuk sebuah kaidah, ya kan? Kalau ada masalah, ada apa atau ada apa, biasanya pakai kaidah ini. Ya, orang muslim itu ya harus mengikuti kesepakatan yang telah mereka sepakati.
Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu harus mengikuti kesepakatan yang telah mereka sepakati. Kita udah sepakat, ya udah, ini sebagai kewajiban kita untuk memenuhi kesepakatan ini gitu loh. Illa syartun, kecuali syarat haroma halalan, mengharamkan yang halal. Au syartun, atau syarat ahalla haroman, yang menghalalkan yang haram. Jadi syaratnya selama mubah, maka kita ikuti syarat ini. Ya, karena kita udah sepakat nih. Ya, maka kita ikuti. Tapi kecuali syaratnya ini maksiat, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, maka batal ya persyaratan itu. Tapi kalau tidak mubah, ya, maka kita ikuti persyaratan ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya kasih contoh. Anda masuk toko, kemudian Anda melihat sebuah aturan. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sering nggak seperti itu? Bahkan setruk di Indomaret pun seperti itu. Ya, setruk di Indomaret seperti itu. Walaupun faktanya nggak seperti itu, saya sering mengembalikan roti jamuran ke Indomaret. Saya sering mengembalikan susu basi ke Indomaret. Roti jamur, misalnya roti, saya kan beli roti kan beli 1 dapat 3 itu biasanya di Indomaret. Ya, belum ada waktu expirednya, loh kok udah bulukan ini, padahal masih besok ini. Saya datang, Mbak, ini ditukar, dikasih baru, alhamdulillah. Padahal sebenarnya akadnya itu apa? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, tapi seandainya mbak-mbak Indomaretnya itu dia bilang nggak boleh mas, kan akadnya gini, kita nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa, itu kan nyoba aja, ikhtiar aja. Itu kan coba aja, siapa tahu mau diganti yang baru. Ternyata udah biasa dia ganti yang seperti itu. Ala kuliah, balik lagi. Nah, kayak sudah akad seperti itu, maka boleh. Jadi kita tergantung syaratnya. Tadi kan hukum asalnya memang khiyar majelis, tapi Anda sepakat dengan akad itu, maka khiyar majelis berubah. Ya, sudah sampean bayar, belum pindah, tetap nggak boleh dikembalikan. Sama, Anda buka HP, ku makanya orang konter itu selalu bilang jadi dibeli ya Pak, jadi dibeli ya Pak, jadi dibeli ya Pak. Misalnya kalau segelnya sudah dibuka, repot ini. Ya, makanya dia bilang jadi dibeli Pak ya, jadi dibeli ya Pak ya gitu. Karena dia gajinya juga UMR. Kalau antum beli HP yang 8 juta nggak jadi antum beli, geleng-geleng dia, bingung dia, ya kan? Nah, jadi itu boleh. Ya, kapan khiyar syarat? Jadi tergantung persyaratan. Khiyar syarat itu bisa memperpendek usia khiyar majelis, bisa memperpanjang. Memperpanjang dengan cara apa ya? Contoh tadi Bang Rojahi bilang harusnya mobilnya itu tadi kan diambil dari dealer, kan harusnya sudah hilang tuh khiyar. Tapi Bang Rojahinya bilang tak beli, tapi dengan syarat aku punya waktu beberapa pekan, nek gak sido tak balik no duitnya balik. Setuju nggak? Nek gak setuju gak tuku aku. Akhirnya bingung, wah ini gak karena sing tuku gak payung mobilku. Setuju aja dia. Ya, setuju aja dia. Jadi boleh yang seperti itu, ya boleh. Jadi kadang-kadang khiyar syarat ini juga berlaku untuk Anda orang-orang yang menjual kembali barang yang Anda beli. Menjual kembali barang yang Anda beli, kan kadang kita gitu. Kita beli dar, gitu ya. Misal Mas Andili jualan sepatu banyak itu, gudang sepatu, ya promo, ya udah. Mas Andili boleh nggak tak beli? Oh boleh nggak tak bawa doang? Mas Andi bilang, ya janganlah, anak nggak kenal antum ya. Antum nanti kalau ngambil doang nggak balikkan ke sini, tekor anak kan gitu mah. Terus gimana? Ya antum beli aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak laku dalam waktu 1 minggu, balikkan ke sini, tak balik no duitnya. Nah misal kayak gitu, selama nggak cacat barangnya. Nah itu namanya khiyar syarat. Nah oke, deal, maka diambil tuh sepatu itu, dijual lagi sama dia. Ternyata ada 5 buah dia nyerah, wis gak laku mas. Nah dibalikkan, Mas Andili mengembalikan uang itu namanya khiyar apa? Syarat. Toko keramik itu khiyar syarat itu. Ya kan kami beli kemarin kan mau ngeramik pondok itu kan khiyar syarat semua itu sama toko keramik. Pak, selama kardusnya nggak rusak itu. Bahkan kalau ada pecahnya, selama kardusnya nggak rusak, kembalikan Pak. Gitu.
kerdus, paham ya, kerdus yang buat nganuin keramik itu. Masya Allah ini keren. Ya, itu urusan dia ngasih khiar ke kita kan gitu. Jadi kalau memang ada pecah gitu ya, karena pengiriman ya kan, atau karena kelebihan stok, ternyata jenengan beli segini ternyata masih sisa banyak Pak, boleh dikembalikan, syaratnya kerdusnya tidak rusak, walaupun jalan 3 minggu nggak apa-apa. Kata toko keramiknya ini, boleh nggak seperti itu? Boleh ya. Jadi itu namanya khiar syarat. Jadi khiar majelis bisa gugur kalau kita sepakat dengan khiar syarat. Nah, kemudian yang ketiga itu khiar aib. Ya. Khiar aib itu adalah seseorang boleh mengembalikan barang jika mendapati aib dari barang tersebut. Nah, tapi ini ada ini Bapak Ibu, ada penjelasan yang detail. Ya. Saya bacakan hadisnya dulu. Al-muslimuna, ini hadis riwayat Ibnu Majah ya, sahih, disahihkan oleh Albani. Al-muslimu akhul muslim wala yahilu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada aibnya, kecuali orang itu menjelaskan aib tersebut. Ya, jadi Anda jualan mobil, ada aibnya mobilnya, ini enggak halal antum jual kecuali antum jelaskan aibnya. Ya, jadi kalau ada orang jualan kemudian menjelaskan aib, itu bukan orang soleh, itu cuma ngikuti syariat. Loh, tapi kan kebanyakan orang itu, Ustadz, menutup-nutupi aib, berarti memang kebanyakan orang itu maksiat gitu. Jadi aturan syariat itu memang harusnya seperti itu. Ada aib kita jelaskan, itu nggak spesial banget, ya memang itu aturannya gitu. Ya, itu aturannya gitu. Kalau spesial banget antum kasih diskon sama temen antum, itu spesial itu. Ya, tapi kalau ada aib antum jelaskan, itu enggak spesial banget, memang aturan jualan kayak gitu. Cuma masalahnya masyarakat kita ini aib ini ditutupi. Ini yang jadi masalah. Makanya enggak heran sampai rumah istrinya cerewet terus, sampai rumah anaknya susah diatur, sampai rumah dapat masalah ini, masalah itu, gimana enggak pulang bawa harta yang haram. Ya. Harta yang haram apa sih fungsinya Bapak Ibu? Kita ini sebagai seorang muslim ini harus yakin, bahkan kita udah tahu hadisnya, kita ini nggak mungkin mati sebelum ya rezeki kita itu tersampaikan semuanya. Kita udah tahu hadisnya itu. Ya, nggak mungkin kita mati sebelum rezeki kita ini tersampaikan semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin kita mati sebelum rezeki kita tersampaikan. Dan terus antum takut rezeki antum nggak sampai bagaimana? Antum nggak percaya dengan hadis Nabi? Antum nggak percaya dengan hadis Nabi? Ya, jadi Nabi sudah mengatakan bahwa kita ini nggak mungkin mati sebelum rezeki kita sampai semuanya. Nggak akan tersisa sedikit pun di dunia rezeki kita ini. Sebelum kita meninggalkan dunia ini harus diberikan kepada kita semua. Ya, jadi akan sampai kepada kita dengan cara yang halal, dengan cara yang haram sama aja. Ya, sama aja. Rezeki antum ya segitu-gitu aja. Antum cari dengan cara yang halal, antum cari dengan cara yang haram, rezeki antum segitu-gitu aja. Cuma nggak yakin aja kadang-kadang kita ini ya, nggak yakin gitu ya, nggak yakin ya bahwa dengan cara yang halal ya kita tuh bisa mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka dan kita tidak duga. Terkadang-kadang itu kita ini meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah kuasa untuk mendatangkan rezeki pada kita dari arah manapun yang mungkin tidak pernah kita menduga dan menyangka hal tersebut. Nah, thayyib ya. Jadi kembali lagi ya, Anda kalau jualan, saya kalau jualan hukum asalnya memang kalau ada aib dijelaskan. Kalau terima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Nah, di sini ya Ibu. Nah, khiar aib itu ya bahasa sederhananya adalah mengembalikan barang yang ketika mendapati aib apabila ada pada barang tersebut. Nah, gini Bapak Ibu, ya kan? Sebenarnya ketika pembeli mengetahui cacat barang itu, ya, pembeli mengetahui cacat barang itu, kemudian di rumah dia rodok mikir-mikir,
Oh iya rek, aku gak sido rek cacat ini rek. Misal antum beli mobil, ada penyoknya dikit-dikit, antum gak masalah. Penjualnya juga kasih tahu, ini ada penyaknya ya, gini. Oke, gak ada masalah, antum bayar, antum bawa pulang, clear kan? Nah, istri antum bermasalah. Kenapa mas beli mobil kok penyok? Nah, ini gak bisa antum kembalikan. Ya karena antum sudah tahu. Beda ceritanya kalau antum tidak tahu, ya. Kalau antum tidak tahu, itu ada dua kemungkinan juga. Kalau sama-sama tidak tahu, maka penjual boleh lepas tangan. Sama-sama tidak tahu, penjual boleh lepas tangan. Nah, penjual nggak tahu kalau kambingnya buta. Antum juga nggak tahu kalau kambingnya buta. Penjual nggak nutup-nutupi, emang nggak tahu aja. Karena nggak pernah diajak belajar kambingnya, nggak pernah diajak belajar. Ini mama kambing nggak pernah diajak belajar ini kambingnya, nggak tahu buta apa nggak. Yang penting kurus dikasih makan biar kenyang, biar gemuk gitu aja, nggak tahu dia buta. Nah antum beli juga nggak tahu buta. Barang antum bawa sehari 2 hari, hari H, loh kok dia jalan-jalan nabrak-nabrak nih? Ternyata dia buta. Ini nggak boleh antum kembalikan. Kalau antum kembalikan dalam artian, bukan nggak boleh ya. Kalau antum kembalikan, kemudian dia lepas tangan penjualnya, antum tidak boleh memaksanya. Maksudnya seperti itu, ya. Karena sama-sama tidak tahu. Yang dimaksud khiyar aib itu yang boleh dikembalikan kalau si penjual tahu dan tidak memberitahu antum, gitu. Nah ini harus diterima pengembalian tersebut karena kesalahan dari pihak penjual, Kalau antum mendapati aib yang penjual nggak tahu, antum kembalikan, diterima lagi sama penjual, itu baiknya penjual aja itu, bukan kewajiban dia. Ya, kayak mbak Indomaret itu, saya balik ke Indomaret, saya bilang, mbak ini kok expirednya masih besok, udah jamuran ini. Oh ya udah, pak tak ganti pak. Itu bukan kewajiban dia, itu kebaikan dia saja. Saya belum lama juga susu itu saya buka, loh kok baunya agak asem ini, ya kemudian kita rasain dikit, asem juga rasanya. Udah dibau asem ternyata dirasa asem juga gitu. Ngapain dirasain ini kalau ternyata baunya asem? Kita balikin, mbak ini loh asem mbak, diganti. Padahal sebenarnya tadi ada khiyar syarat, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ya. Tapi kita protes saja, bisa dikembalikan apa enggak mbak? Bisa, ya udah, berarti itu kebaikan dia, bukan kewajiban ya, kebaikan dia. Ya, itu makna daripada khiyar, ya. Makna daripada khiyar. Jadi tolong Anda harus mengadopsi syariat ini dengan baik dan benar. Jangan sampai menzalimi orang lain. Gara-gara Anda pengen keuntungan sedikit, kemudian orang mau mengembalikan gak sido dengan pembelian dia, Anda paksa, Anda tekan. Wah, ini malah dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kau ambil harta saudaramu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodin, kecuali dengan ya cara jual beli yang saling ridho. Khiyar majelis itu adalah mencari keridhoan, ya. Anda kalau pengen untung, nggak pengen rugi, ya tiru Ibnu Umar, ya mari payu nang kok nyingkris sing tuku gitu ya. Ya kok nyingkris sing tuku. Nah, itu baru antum bisa untuk kekeh tidak bisa dikembalikan lagi barang jualannya. Aku lu qouli hadza, mungkin itu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi ini, insyaallah pembahasannya akan lebih padat lagi ya, karena setelah khiyar ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya kan? Di masyarakat, kemudian mereka nggak tahu ternyata kalau itu salah, ya. Misal menjual harga di bawah harga pasar itu boleh apa enggak, ya, kemudian perang-perangan harga itu boleh apa enggak gitu ya. Itu ada aturannya dalam syariat kita Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita nggak paham akan hal tersebut, ya. Banyak saudara-saudara kita nggak paham akan hal tersebut. Ini perlu kita kaji lebih teliti lagi ya, karena banyak orang tuh jatuh ke dalam kemaksiatan bukan karena sengaja bermaksiat, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah maksiat, ya. Nanti juga ke depan itu akan ada pembahasan bagaimana boleh apa tidak menggabungkan antara jual beli dan hutang dan lain sebagainya. Itu juga ada pembahasan yang cukup padat ya,
hendaknya insya Allah akan butuh lebih fokus ya dalam memahami hal tersebut. Tapi yang masalah jual beli itu memang harus berurutan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau absen sekali aja kadang bingung karena masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ada pertanyaan? Nggih, silakan akhi. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Apa? Mm-mm. Iya. Iya. Bapak, ada kata kalau sampai ada nama ketidakberkahan. Beda, kadang itu ada haram, ada tidak berkah. Tidak berkah itu karena akadnya itu menyelisih syariat. Tapi kadang-kadang itu tidak sampai pada derajat harta ini itu harta haram. Tapi kadang keberkahannya hilang. Jual beli itu ada keberkahan. Karena Allah mendoakan jual beli dan melaknat riba. Ya kan? Ya, jadi Allah itu mendoakan jual beli, mendoakan sedekah, mendoakan akad-akad selain ribawi, ya. Tapi kalau yang riba itu dilaknat. Nah, jadi kadang-kadang Bapak ya, apa yang jenengan lakukan itu juga pertanyaannya, Anda itu disumbang hutang nggak sama perusahaan itu? Saya kasih contoh. Kalau di mana itu? Sawah-sawah, kadang-kadang kan pupuknya dari perusahaan, bibitnya dari perusahaan. Tapi syaratnya nanti kamu kalau jual jangan ke orang lain, jualnya ke saya. Tapi dengan harga yang apa namanya? Harga yang normal kayak gitu. Jadi pertanyaannya, Anda dapat sumbangan hutang apa enggak? Dari mereka. Nah, ini berarti bukan hutang, ini kan berarti modal bersama. Enggak, ini pertanyaannya itu mereka itu seolah mendapatkan saham modal, maksudnya ini usaha bersama atau kayak yang di sawah. Kalau yang di sawah itu bukan usaha bersama. Kalau yang di sawah itu ngasih utang loh ya, bukan usaha bersama. Jadi kalau usaha bersama itu untung ya untung bareng. Kalau rugi, rugi bareng. Itu usaha bersama. Ya, kalau yang di sawah itu, yang setahu saya beberapa petani yang konsultasi dengan kami, itu bukan usaha bareng, karena pabrik itu ya atau PT-nya itu cuma ngasih utangan. Karena petaninya nggak bisa beli pupuk, dia ngasih utangan pupuk. Petaninya nggak bisa beli bibit, dia ngasih utangan bibit. Ya, semua yang dikasih utang, tapi dengan syarat nanti, ya kan, kalau sudah panen dijual ke tempat itu tadi sama bayar utang. Dia ada resiko apa tidak? Nggak ada resiko. Maksudnya kalau gagal panen, ya ditanggung dewe kalau petani nih. Dia nggak ada resiko, dia cuma ngutangi. Nah, ini nggak boleh. Ini nanti masuk jual beli apa? Jual beli hutang, menggabungkan akad hutang dan jual beli, ada hadisnya. Ya, Rasulullah SAW melarang menggabungkan akad hutang dan jual beli. Nah, pertanyaan saya ke Anda, ini jadi usaha bersama
atau utang. Lah, enggak menanggung resiko kerugian bersama apa tidak? Nah, berarti ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu berarti kan Anda sebagai wakil Anda itu sebagai syirkah itu namanya. Nggak ada masalah, justru lebih aman kayak gitu. Yang jadi masalah itu yang kayak petani-petani itu, saya mohon maaf ya, saya dikonsultasikan kayak gini, saya jawab haram. Itu berat saya ngomong haram, tapi ya resikonya Ustadz itu ya menjelaskan kebenaran, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Yang jual ke pembeli siapa? Nah iya, kan tergantung akad pertama tadi. Tergantung akad di awal. Ya, jadi al-muslimuna ala surutihim. Ya, jadi akad antum dengan dia bagaimana? Kalau akad antum dengan dia, ya kayak kita kerja bareng. Jadi antum kan sebagai, mohon maaf ya, antum sebagai pelaku syirkah kayak seolah-olah ya. Jadi antum itu sebagai pelaku syirkah. Dalam artian misal tak kasih gambaran. Aku punya kambing kurus-kurus nih, kecil-kecil. Ya 6 bulan ya 5 bulan 3 bulan lagi misal nih saya punya dombanya udah 6 bulan, berarti kan sebenarnya sudah bisa dikorbankan, tapi kan kecil-kecil domba 6 bulan ya, itulah ada 6 bulan lagi. Nah tak bawa ke antum ya, tak bawa ke antum ya kan, nah tak bawa ke antum, kemudian antum gedekan dengan persyaratan kita bersama. Yang penting ini nanti domba ini harus gede, dengan gede-gede seperti ini. Kalau udah gede, ya tak bayar segini per domba. Nanti aku yang jualan. Itu al-muslimu ala surutihim, syarat yang diperbolehkan, gak ada masalah itu. Ya, yang saya khawatirkan itu adalah ketika seseorang memberikan utang ke kita dengan syarat kita menjual ke dia. Nah, ini yang jadi masalah. Justru kalau syirkah itu tinggal dilihat akad syirkahnya saja. Ya, menzalimi atau tidak gitu ya. Menzalimi atau tidak. Itu kalau itu masuk kategori syirkah. Syirkah itu lebih leluasa. Yang jadi masalah itu ketika kalau orang itu menghutangi kita dengan syarat ada pembelian di situ. Entah dia yang membeli atau kita yang membeli ke dia dan sebagainya. Itu enggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk riba yang tipis-tipis bahasanya. Ya, riba yang tipis-tipis. Kalau antum itu masuk kategori syirkah, ya walaupun kalau kategori syirkah tergantung nanti perjanjian antum dengan dia apa saja. Itu harus diteliti satu persatu. Kan ada yang zolim enggak? Jadi kalau syirkah itu dilihat kezoliman atau tidak zolimnya. Kalau ada kezoliman berarti harus dihindarkan kezoliman itu. Ya, misal ada syirkah itu harus pada batas waktunya dan sebagainya, itu dijelaskan. Jangan ayo bagi hasil, gak ada batas waktunya. Nah, nanti kalau syirkah itu juga bagi hasil juga dijelaskan. Kalau gagal nanti bagaimana? Nah, teman-teman di Mojokerto tuh bikin syirkah tapi nggak bikin aturan kalau gagal gimana. Akhirnya tukar-tukaran. Sing lanang tukar-tukaran, bojone tukar-tukaran. Bikin syirkah itu bikin aturan. Kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Kadang-kadang kita bikin syirkah, yang bikin aturan untungnya tok, ruginya nggak dibikin aturan. Akhirnya kalau rugi beneran, eker-ekeran kabeh. Nah ini repot ini. Sing siji gak gelem rugi, sing siji gak gelem rugi pisan. Akhirnya tukar-tukaran. Terus konco-koncone sing wasno melu tukaran pisan ya Mas Andi ya. Jadi sing tukaran kono kene melu tukaran pisan akhirnya. Ya, ini repotin. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya aja lah, apa susahnya tanya. Ya, mungkin itu nanti kita sambung lewat diskusi setelah sholat ya. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, dimudahkan semua urusannya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah berikan taufik dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah terus berada atas kebenaran, dan Allah berikan hadiah terindah bagi kita semua berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.